Nama saya Cindy Putri Yunika dengan NPM 1951 030041, Prodi Akuntansi Syariah kelas A, semester 2. Sejarah peradaban Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan berbagai pendapat. Para tokoh yang mengemukakan pendapat ini diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuknya dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Ada pula yang melalui penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat atau Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahannya di Indonesia. Sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia diantaranya 1. Berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa kejayaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. 2. Berita Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1298 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur laut. Yang ketiga, berita India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang keempat, berita Cina. Berita ini diketahui melalui catatan dari Mahwan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 setelah adanya saudagar-saudagar Islam yang bertempatkan tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Yang kelima, sumber dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia, yakni penemuan sebuah batu di lereng Gresik. Batu bersurat itu menggunakan huruf dan bahasa Arab yang sebagian tulisannya telah rusak. Batu itu memuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimunah tahun 1028. Yang selanjutnya, saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia. Yang pertama, saluran perdagangan. Di antara saluran Islamisasi di Indonesia pada taraf permulaan ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 sampai abad ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia, dan di mana pedagang-pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan itu sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan antara masyarakat Indonesia dan pedagang. Dijelaskan di sini bahwa proses Islamisasi melalui jalur perdagangan itu dipercepat oleh situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan di mana adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Secara umum, Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang melalui perdagangan itu pun mungkin dapat digambarkan sebagai berikut. Mula-mula mereka berdatangan di tempat-tempat pusat perdagangan dan kemudian diantaranya ada yang bertempat tinggal baik untuk sementara maupun untuk menetap. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan-perkampungan. Perkampungan itu ada golongan pedagang Muslim dari negara-negara asli itu disebut tokojan. Yang kedua, saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan karena
Ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin, tempat mencari kedamaian antara dua individu. Kedua individu yaitu suami dan istri yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. Saluran islamisasi melalui perkawinan, yakni antara pedagang dengan saudagar dengan wanita pribumi, juga merupakan bagian yang erat berjalin dengan islamisasi. Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan putri pribumi dengan para pedagang Islam. Yang ketiga, saluran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi untuk membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Hal ini bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat, saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dengan yaitu mendirikan pondok-pondok pesantren merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya, di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab-kitab, setelah keluar dari suatu pesantren itu, maka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan. Yang kelima, saluran kesenian. Saluran islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada Masjid Kuno Demak, Kasipuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Contoh lain dalam seni adalah dalam pertunjukan wayang yang digemari oleh masyarakat melalui cerita-cerita wayang itu disisipkan agama Islam. Seni gamelan juga dapat mengundang masyarakat untuk melihat pertunjukan tersebut. Selanjutnya diadakan dakwah keagamaan Islam. 6. Saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk ajaran agama Islam, maka rakyat akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Perkembangan Islam di Indonesia masa kerajaan-kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Malaka tahun 803 sampai 917 Hijriah atau 1400 sampai 1511 Masehi. Setelah Malaka menjadi kerajaan Islam, para pedagang, mubalik, dan guru sufi dari negara Timur Tengah dan India makin ramai mendatangi kota Bandar Malaka. Dari bandar ini, Islam dibawa ke Patani dan tempat lainnya di semenanjung seperti Pahang, Johor, dan Perla. Yang kedua, Kerajaan Aceh tahun 920 sampai 1322 Hijriah atau 1514 sampai 1904 Masehi. Pada abad ke-16, Aceh mulai memegang peranan penting di bagian utara Pulau Sumatera. Pengaruh Aceh ini meluas dari Barus ke sebelah utara hingga sebelah selatan di daerah Indrapura. Indrapura sebelum di bawah pengaruh Aceh yang tadinya merupakan daerah pengaruh Minangkabau. Yang menjadi pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim tahun 1514 sampai 1528. Ia berhasil melepaskan Aceh dari Pidi. Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh dan pergantian agama diperkirakan terjadi mendekati pertengahan abad ke-14. 3. Kerajaan Demak tahun 918 sampai 960 Hijriah atau 1512 sampai 1552 Masehi. Di Jawa, Islam disebarkan oleh para wali songo
atau Wali Sembilan, mereka tidak hanya berkuasa dalam lapangan keagamaan tetapi juga dalam hal pemerintahan dan politik. Bahkan, seringkali seorang raja seolah-olah baru sah menjadi raja kalau ia sudah diakui dan diberkahi Wali Songo. Para wali menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam dan sekaligus menjadikannya sebagai kerajaan Islam yang menunjuk Raden Patah sebagai rajanya. Yang keempat, Kerajaan Banten tahun 960 sampai 1096 Hijriah atau 1552 sampai 1684 Masehi. Banten merupakan kerajaan Islam yang mulai berkembang pada abad ke-16 setelah pedagang-pedagang India, Arab, Persia mulai menghindari Malaka yang sejak tahun 1511 telah dikuasai Portugis. Dilihat dari geografinya, Banten, pelabuhan yang penting dan ekonominya mempunyai letak yang strategis dalam penguasa Selat Sunda yang menjadi urat nadi dalam pelayaran dan perdagangan melalui lautan Indonesia di bagian selatan dan barat Sumatera. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.